Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Fadila. Saya dari kelas A Manajemen dari Universitas Primagraha. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya. Saya akan membacakan sebuah biografi dari seorang John Kum, pemilik WhatsApp. Langsung saja kita mulai. Kehidupan sejak kecil. John Kum lahir pada 24 Februari 1976 di daerah bernama Fastiv bagian Kiev, Ukraina. John Kum berasal dari keluarga keturunan Yahudi. Ayah John Kum bekerja sebagai manajer konstruksi dan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Daerah tempat tinggal John Kum sangat memprihatinkan karena segala fasilitas sangat terbatas seperti listrik. Bahkan hanya untuk mandi mereka harus mengantri di tempat pemandian umum. Karena tinggi gejolaknya politik dan gerakan anti-Yahudi di Ukraina, untuk menghindarinya, keluarga John Kum memutuskan untuk pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1990. John Kum yang saat itu masih berusia 16 tahun hanya pindah bersama ibu dan neneknya. Lalu mereka tinggal di wilayah Mountain View, Amerika Serikat. Sementara itu, ayahnya masih di Ukraina dan akan menyusul. Sayangnya belum sempat menyusul, pada tahun 1997, ayah John Kum meninggal dunia. Sejak itu, John Kum dan ibunya berjuang keras untuk bertahan hidup di Amerika. Ibu John Kum lalu mencoba bekerja sebagai pengasuh anak, dan John Kum menjadi penyapu toko untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meski begitu, mereka masih sangat kekurangan. Untuk makan, John Kum mengandalkan jatah makan gratis dari pemerintah untuk tunawisma. Selain itu, ia juga kadang tidur di tempat umum saat pindah ke Amerika Serikat. John Kum sudah mahir berbahasa Inggris sehingga untuk masuk sekolah di Amerika dia sangat mudah. Sejak itu, John Kum melanjutkan pendidikannya. Di sekolahnya, John Kum dikenal sebagai anak yang nakal karena ia sangat susah menyesuaikan diri dan sering terlibat perkelahian. Meski begitu, ia murid yang cerdas dan sangat menyukai program komputer yang ia pelajari secara otodidak dari buku bekas. John Kum belajar mengenai jaringan komputer secara otodidak dan ia juga bergabung dengan grup hacker dengan nama WOO saat di sekolah. Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di St. John's University untuk memenuhi kebutuhan hidup dan biaya kuliahnya. John Kum bekerja sebagai penguji sistem keamanan komputer di Ernst & Young. Sejak bekerja di Ernst & Young, John Kum merintis bisnis pada tahun 2009 bulan Februari. John Kum kemudian mendirikan perusahaan WhatsApp Inc. yang berbasis di California. John Kum banyak menghabiskan waktunya untuk mengembangkan aplikasi ciptaan tersebut, walaupun aplikasi WhatsApp miliknya tersebut masih sering mengalami crash dan bisa dikatakan belum sempurna dan masih versi awal. Saat diluncurkan, aplikasi WhatsApp hanya di-download sekitar 250 orang dan itu pun kebanyakan teman John Kum sendiri. Walaupun ragu, John Kum harus mengembangkan aplikasi ciptaannya. Kemudian Apple datang dengan bantuan push notifications. Hal tersebut memberikan jalan bagi John Kum untuk memodifikasi aplikasi buatannya, sehingga saat pengguna WhatsApp mengubah status di aplikasinya, otomatis akan menggambarkannya di jaringan. WhatsApp mengalami perkembangan yang pesat. Versi awal WhatsApp hanya sebagai update status di kontak telepon di iPhone. Kemudian John Kum merilis WhatsApp V2.0 yang dilengkapi dengan fitur pesan instan yang kemudian berhasil menaikkan jumlah penggunanya mencapai 250.000 pengguna. Saingan WhatsApp saat itu hanya BlackBerry, Messenger atau BBM saja. Tapi melihat terbatasnya penggunaan BBM, yaitu hanya pengguna ponsel BlackBerry saja, maka John Kum terus mengembangkan aplikasi miliknya. Brian Acton lalu membantu John Kum dengan mencari investor untuk mendanai pengembangan aplikasi WhatsApp. Alhasil, dana terkumpul sebanyak $250.000. Dana tersebut berasal dari mantan karyawan Yahoo. Kemudian secara resmi, Acton bergabung dengan John Kum mengembangkan aplikasi WhatsApp.
WhatsApp terus berkembang oleh Zoom dan berhasil meluncurkan fitur pengiriman foto di iPhone. Selain itu, ia juga merilis WhatsApp untuk device lain seperti Android dan BlackBerry. Kemudian pada tahun 2010, WhatsApp diubah menjadi aplikasi berbayar dan mereka berhasil memperoleh pendapatan sebesar $5.000 pada bulan pertama. Hal tersebut membuat investor lain berdatangan untuk menanamkan modal di WhatsApp seperti Squee Caption yang menanamkan dana sebesar $8 juta. Memasuki tahun 2011, WhatsApp masuk dalam 20 besar aplikasi populer di Play Store. The Squid Capital kembali menyuntingkan dana sebesar $50 juta ke WhatsApp dan membuat nilai WhatsApp melambung menjadi $1,5 miliar. Hal ini membuat perusahaan Facebook merayu kaum untuk menjual WhatsApp. Namun ditolak. Pada tahun 2013, WhatsApp berhasil memiliki pengguna aktif sekitar 200 juta orang. WhatsApp dibeli oleh Facebook. WhatsApp yang terus berkembang pesat membuat Google dan Facebook berebut mengakusisinya. Kemudian pada tahun 2013, Zoom bersama Brian Acton setuju untuk menjual WhatsApp ke Facebook dengan nilai sebesar $19 miliar. Hal itu membuat mereka menjadi orang kaya baru. Kekayaan Zoom melonjak drastis sebesar $6,8 miliar atau sekitar 80 triliun rupiah. Menurut majalah Forbes, pada tahun 2015 kekayaan kaum Zoom naik sebesar $7,9 miliar atau sekitar 109 triliun rupiah. Profil perusahaan Zoom. Zoom adalah seorang pendiri perusahaan WhatsApp Inc. yang berbasis di California. WhatsApp merupakan aplikasi pesan bergerak yang diakuisisi oleh Facebook Inc. Aset yang dimiliki Zoom yaitu ada 4. Yang pertama itu rumah senilai $8,8 juta atau kini setara dengan 154,7 miliar jika disesuaikan inflasi. Yang kedua, kekayaan Zoom sebesar $9,8 miliar atau 140,4 triliun. Yang ketiga, Zoom juga disebut-sebut memiliki gudang khusus untuk menyimpan mobil-mobil support miliknya. Yang keempat, dia juga memiliki paling tidak 2 kapal super yacht, salah satunya sepanjang 55 meter yang berjudul Powerfly. Jika kalian ingin seperti seorang Zoom, kalian juga harus mempunyai karakter yang menjadi teladan. Karakter ini yang menjadi teladan dari seorang Zoom. Yang pertama, 1. Semangat belajar dan berkembang. Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, ulet, bertekad dan pejuang keras. Yang keempat, terus bermimpi. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, berpikir secara luas. Dari situ saya bisa dapat simpulkan bahwa tidak ada alasan untuk tidak sukses. Bisa kita lihat dari jatuh bangun pejuang Zoom dari seorang yang serba kekurangan menjadi bergelimbang harta, telah membuktikan bahwa setiap orang memiliki potensi kesuksesan masing-masing. Berjuanglah dengan kemauan keras. Tidak mudah menyerah dan terus semangat untuk memanfaatkan setiap peluang. Kisah sukses ini menunjukkan sebuah perjuangan hidup yang sangat intensif untuk diteladani. Dan saran saya, semoga makalah biografi yang saya tulis ini memberikan manfaat khusus bagi saya sebagai penulis, umumnya bagi orang yang membaca. Apabila terdapat kesalahan dari segi penulisan atau kalimat atau ucapan saya, mohon dikritik dan sarannya karena saya sendiri pun masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.